semua, masih banyak nih pertanyaan dari ibu-ibu yang akan dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo tadi ibu-ibu mana nih yang mau bertanya? Ayo Cung, mana ya tadi ya? Mana ya? Nah ibu silakan bu, ayo mau bertanya? Punten, kemari ya merapat ke sini. Perkenalkan dari mana, siapa namanya, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita dari Unair Estek Bekasi. Ya, Mohon izin Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah betul mertua itu juga salah satu kunci rezeki? Tapi kalau kan sekarang banyak kalau apa namanya mertua itu yang nyinyir, yang julid ke menantu itu gimana? Gitu-gitu. Kira-kira gimana ya Iya, menghadapinya? gimana penjelasannya? Punten nih, kita tanya sama Ustadz Maulana, paling paham nih kalau soal mertua dan menantu. Silakan dulu penjelasannya. Ya, makasih banyak, Betari izin Pak Yai dan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua anak dimanapun berada, jangan pernah berselisih sama mertua. Karena mertua itu juga pintu rezeki. Kelak kita akan dapat warisan darinya. Iyalah. Warisan kan turun ke anak kan. Tapi jangan didoain mertuanya mati. Berbaiklah sama mertua. Kenapa? Karena mertua adalah pintu rezeki. Mertua itu orang tua kita juga. Mertua itu ada ridho Allah di situ. Ridho Allah fi ridal walidain sutul walidain. Kalau Allah kalau mau tahu Allah baik sama kita, lihat wajah orang tua. Termasuk mertua. Apalagi menantu perempuan bertengkar sama mertua perempuan. Hello. Yang mengandung suaminya ibu siapa? Mertua, ibu mertua. Yang melahirkannya ibu mertua. Yang membesarkannya ibu mertua. Yang membuat dia sekolah ibu mertua. Yang membuat dia hebat ibu mertua. Dia kerja mertua. Dia nikahkan mertua. Terus yang terima gajinya enak banget hidupnya. Terima beres. Menantu yang terbaik. Suamiku, jangan kasih uang aku. Kasih dulu ibumu baru ke saya. Tangan ya. Itu yang dilakukan istri saya. Setiap saya bawa apa-apa, kata istri saya, jangan ke saya. Kasih Umi dulu. Itu. Menantu yang baik yang bisa kerjasama sama mertua. Yang tahu pasangan kita siapa? Ibunya, bapaknya. Karena dia lebih lama. Maka bagaimana kalau mertuanya nyinyir? Jadikan itu bahan untuk perbaikan diri. Tidak ada mertua mau melihat menantunya celaka. Betul tidak? Tidak, jangan pernah bersaing. Ingat ya, jangan pernah berkata kepada suami, kau pilih saya atau orang tuamu. Ya jelas dia pilih orang tuanya lah. Kalau mau rezekinya lancar, dekatlah sama mertua. Apalagi anak bisa dijaga sama mertua. Kalau perlu begini ya guru ya. Assalamualaikum mama mertua. Ini mama mertua saya beliin emas buat mama mertua gitu ya. Tepuk tangan dulu tuh Betari. Allah. Ya gitu ya kalau perlu ya. Walaupun Harus ini. sebaiknya seperti itu. Masya Allah. Betul ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu di rumah ntar nggak kayak gitu lagi ya. Masya Allah. Nah ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu silakan cung tangannya. Ayo yang mana? Nah ibu yang pakai kacamata. Lingkar kacamata. Silakan ibu. Di situ aja bu. Gak apa-apa bu. Silakan. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti dari Majelis Taklim Nur Istaq Pekayon Bekasi. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya pada saat itu lagi kesulitan keuangan ini. Tiba-tiba biasanya saya kalau ada kesulitan itu saya suka buka-buka buku. Pada saat saya buka buku tiba-tiba di dalam ada uang. Nah itu apakah merupakan suatu rezeki saya? Sementara saya tidak pernah naruh uang di dalam buku itu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz nih? Itu adalah rezeki saya atau bukan? Oh, Karena rezeki itu Allah bukan.
Masya Allah. Masya Kalau Allah. di rumah mah gampang, tinggal nanya suami, anak, mertua, ini duit siapa di buku kan gitu. Tapi udah masuk kantong. Udah masuk kantong. Masya Allah. Silakan guru penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kalau kita nemu barang seperti ibu tadi, nemu barang boleh dipakai atau tidak. Kalau dalam madhab Hambali dan yang lainnya tidak boleh diambil sama sekali. Ada yang mengatakan makruh untuk diambil. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i boleh diambil atau tidak kita lihat. Kalau memang itu kita ini lemah, nggak bisa menjaganya, nggak mau kita harus pakai itu duit, maka jangan diambil kalau kita tidak amanah. Tapi kalau kita yakin kita amanah, karena kenapa? Ada syaratnya. Ketika kita menemu barang tersebut harus diumumkan. Kalau di rumah mah gampang, setiap orang bisa kita tanya, karena sekitar rumah kita saja. Masalahnya kalau barang itu di luar rumah kita, kita harus umumkan selama 1 tahun. Ya. Kalau makanan? Nah, tapi dengan syarat, betul Ustadz Maulana, tapi dengan syarat barang yang awet disimpan. Ada barang yang awet disimpan, ada barang yang enggak awet. Seperti nemu ayam goreng. Simpan setahun. Iya, habislah dia. Basi dong. Nah, kalau ayam setahun itu boleh. Kita misal mau sedekahkan, tapi dengan syarat apabila ada orang yang mengakui punya dia, kita wajib ganti itu barang. Jadi kita mau makan itu jangan sembarangan juga, atau boleh disedekahkan. Dengan syarat harus kita ganti. Ataupun barang sudah 1 tahun nih. Kita misal uang kita nemu, kita harus umumkan dulu di musola, di masjid ini punya siapa. Tapi jangan disebutkan detail cirinya. Kalau disebutkan detail cirinya, semua orang datang itu detail uang saya kan gitu. Nah jadi jangan terlalu detail cirinya itu disebutkan semuanya. Kemudian setelah 1 tahun, boleh tidak dipakai atau disedekahkan? Boleh. Setelah 1 tahun ini uang saya pakai. Atau ini uang saya sedekahkan. Boleh dia pakai. Tapi tetap ada domana, tetap ada jaminan. Seandainya ada juga orang yang datang tepat dengan ciri-cirinya dan mengatakan itu uang dia, maka kita pun wajib ganti uangnya. Karena kita sudah pakai walaupun sudah diumumkan 1 tahun. Itu ada yang mengatakan sudah tidak wajib ganti lagi karena memang itu sudah punya dia. Jadi enggak sembarangan, makanya ibu kalau nemu pulpen nih ya dalam ilmu fikih, ibu harus mikir pegang nih. Kalau kita sudah pegang itu pulpen, kita tanggung jawab. Kalau kita taruh lagi, kemudian pulpen itu hilang, kita yang tanggung jawab. Ya, jadi ibu harus pikirin untuk mau ngambil itu benar-benar mau tanggung jawab atau tidak. Kalau mau tanggung jawab, ambil. Kalau nggak mau tanggung jawab, lewati. Masya Allah, karena di sekitar kita tuh ada CCTV-nya ya. Habib Betul, ya. CCTV yang paling bagus itu CCTV-nya Allah. Ya CCTV Allah, Masya Allah. Jadi kita tuh diuji ya apakah kita amanah atau tidak. Dengan Betul. cara seperti itu. Paham ya ibu-ibu? Masya Allah. Tepuk tangan untuk Habib, boleh silakan. Guru terima kasih banyak. Nah jamaah alhamdulillah sekarang kita akan melakukan muhasabah dan akan ditutup dengan doa lalu akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Agus Darmawan. Silakan Pak Kiai. Izin Habib Kiai Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Indonesia, dalam surah Al-Munafikun di ayat 9. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan kalian lalai dengan harta-hartamu dan anakmu. Kalau kamu mengerjakan hal itu termasuk Anda orang yang merugi. Tapi ingat bahwa kunci rezeki yang kita dapati begitu banyak. Jangan lupa ada kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakum maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
Berikan infak kepada mereka. Apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kamu sebelum datangnya perkara kematian. Kalau rezeki kita sudah banyak, kunci-kunci rezeki sudah kita pegang, maka datanglah ajal. Kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, lambatkan hari kematianku ini. Kalau engkau lambatkan kematianku ini, aku berjanji ya Allah, fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin, dan saya akan jadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah menjawabnya, tidak mungkin kalau ajal telah tiba di hadapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana ya Karim, maafkan dosa hamba pada hari ini. Kabulkan doa-doa hamba ya Allah. Jadikan hamba keluarga yang sakinah mawadah warahmah, baiti janati, rumahku surgaku. Jadikan anak cucuku menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Rabb, hari ini kami tahu bahwa semua yang kulakukan adalah selama hidup ini banyak rona, banyak noda, banyak dosa. Kalau engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak? Langit mana tempat kami bernaung? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul insyaallah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Alhamdulillah jamaah yang di rumah, selesai sudah penjumpaan kita hari ini di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak sudah menonton Islam Itu Indah sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih banyak guru-guru kita atas ilmunya hari ini. Betari Ayu mau pantun nih, nanti pada bilang Betul, cakep cakep ya. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ikan hiu, ikan pari. Cakep. Betari Ayu mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.